Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah expression of suggestion and obligation yang dipelajari di SMP kelas 8 KD 3.3 nih kalau ada di buku dan silabusnya. Apa itu suggestion dan obligation? Ini adalah ungkapan menyampaikan saran, tanya, saran, menjawab saran, memberikan saran, dan juga obligation tentang kewajiban. Jadi ada saran dan kewajiban. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang saran kan lakuin, monggo, silahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Oke, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah itu kan pasti ada banyak saran, ada juga banyak peraturan-peraturan yang harus kita patuhi agar kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Misalnya kayak tugas ataupun tentang kerapihan itu ada syarat-syarat, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kita akan membahas satu persatu antara saran tadi dan kewajiban. Kita mulai dengan ungkapan expression of suggestion, ungkapan terkait saran. Kata kunci di sini menggunakan kata should. S-H-O-U-L-D. Should. Sebaiknya. Jadi mungkin ada yang mengartikan should itu harus, tapi ini lebih tepatnya ke sebaiknya. Karena kalau harus itu menggunakan kata must. Nanti kita bahas di belakang. You should sleep earlier. Jadi setelah subjek, itu kita menggunakan you. Biasa yang kita kasih sarankan, yang ada di depan kita biasanya kan. You should sleep earlier. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Ini kan bukan kewajiban. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Mungkin kita melihat teman kita yang matanya udah kayak panda-panda itu, lesu, letih. Saran biasanya yang kita berikan, you should sleep earlier. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Atau mungkin, you should exercise more. Kamu sebaiknya lebih banyak olahraga deh, biar sehat badanmu gitu. Contoh yang kedua yaitu, you should install antivirus on your phone. You should install antivirus on your phone. Kamu sebaiknya memasang antivirus di HP-mu. Ini kan bukan perkara wajib ya, di HP ada antivirus. Antivirus. Siapa sih yang sekarang install antivirus? Ada beberapa, tapi tidak menjadi hal yang wajib. Maksudnya di sini. Bukan wajib setiap HP itu ada antivirusnya. Makanya menggunakan kata sebaiknya. Kenapa? Ya jaga-jaga saja. Seperti itu. To master English, you should listen more English songs and you should watch more English movies. Untuk menguasai bahasa Inggris, kamu atau kalian sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu berbahasa Inggris dan juga kalian sebaiknya menonton lebih banyak film berbahasa Inggris. Nah, ini kan saran. Saran untuk apa? Untuk menguasai bahasa Inggris. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Mungkin punya cara lain. Begitu maksudnya menggunakan kata should di sini. Bukan hal yang wajib yang harus dilakukan. Beda antara saran dan kewajiban. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh dialog antara seorang laki-laki dan perempuan sedang ada di kafe sepertinya. Mereka sedang berbicara, sedang ngobrol. Dia berkata dulu, your laptop is very slow. Laptopnya sangat lambat. Kemudian dia menyarankan, you should buy a bigger RAM. Kamu sebaiknya beli RAM yang lebih besar. Di device-device seperti laptop, ada smartphone atau HP, tablet, itu di dalamnya tertanam sebuah RAM atau kalau dipanjangin menjadi random access memory, semuanya itu ada RAM-nya. Jadi untuk apa? Biar lebih cepat RAM itu. Jadi kalau jualan HP kadang ada yang lihat RAM-nya berapa sih gitu. Saya mau main game RAM-nya harus besar gitu ya. Materi kedua yaitu expression of obligation, ungkapan terkait kewajiban atau aturan. Jadi ada tadi sudah tentang saran, sekarang yang kewajiban. Wajib, harus, kalau enggak ada konsekuensinya.
Sebagai siswa, you must attend flag ceremony. Jadi untuk membuat kalimatnya, polanya yaitu you ditambah must ditambah dengan present verb. Sama dengan yang tadi ya. Tadi mungkin belum dijelaskan apa itu present verb. Kata kerja bentuk satu, bentuk dasar. Sudah dipelajari di video yang lain tentang simple present dan simple past. Di situ ada penjelasan tentang kata kerja yang lebih banyak. Jadi verb itu verb itu adalah kata kerja. Di sini ada satu yang digunakan yaitu attend, yang kedua ada study. Attend itu mengikuti atau menghadiri, kemudian yang kedua study artinya belajar. Kedua-duanya itu adalah hal yang wajib. You must attend flag ceremony. Kalian harus mengikuti upacara bendera. Sebagai siswa, itu wajib. You must study from Monday to Saturday. Ya, emang sudah jadwalnya belajar itu dari Senin sampai Sabtu. Mungkin ada beda lagi di SMK atau mungkin di sekolah di negara lain ada yang belajar from Monday to Friday. Tapi di sekolah kita belajarnya dari Senin sampai Sabtu, ini wajib. Ya, mungkin contohnya bisa diganti menyesuaikan dengan sekolahnya. You must study from Monday to Friday. Mungkin kamu harus belajar dari Senin sampai Jumat. Karena jadwalnya sudah seperti itu. Nah, dari dua contoh ini, keduanya memiliki konsekuensi. Ada yang sekolah itu identik dengan poin. Kamu kalau nggak ikut upacara, kena poin. Kamu kalau nggak hadir satu hari apa, ada poinnya. Nah, itu ada yang dimaksud dengan kewajiban atau aturan. Ketika kita tidak melaksanakannya, maka akan menjadi sebuah masalah. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh selanjutnya yang lebih panjang di sebuah short text. Pendeklah teksnya, atau mungkin satu kalimat panjang. To pass English class, you must get score more than 70 and you must finish all assignments. Untuk lulus dari kelas bahasa Inggris, kalian harus mendapat nilai lebih dari 70. Dan kalian harus menyelesaikan semua tugas. Nah, biasanya setiap pelajaran memiliki kriteria ketuntasan minimal. Namanya KKM. Nah, KKM setiap mapel atau mata pelajaran kan berbeda-beda. Ini contoh saja, misalnya mapelnya itu bahasa Inggris dengan KKM-nya 70. Kalau tidak nilainya nggak lebih dari 70, maka dia tidak lulus. Kalau misalnya nilainya 69 misalnya, untuk mendapat 70, maka ada namanya tes remedial atau tes ulangan lagi untuk mendapatkan nilai yang cukup untuk lulus dari mapel bahasa Inggris. Kemudian kewajiban satunya, aturan selanjutnya di kelas bahasa Inggris di contoh ini adalah kalian harus menyelesaikan semua tugas. You must finish all assignments. Kalau nggak dikerjakan maka nggak lulus dari kelasnya. Itulah obligation atau aturan dan kewajiban. Kita lihat di dialog ini ada satu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ini ada dua orang laki-laki. Dia bilang, Tom and Joe want to join us to watch movie too. Tom dan Joe mau ikut nonton film juga, katanya. Nah, nonton film di bioskop. Yang wajib kita punya sebelum nonton adalah tiket. Kalau nggak beli tiket, maka tidak bisa nonton film. Jadi balik ke HP aja, streaming, biasanya gitu. Kalau mau nonton di bioskop harus beli tiket. Makanya dia bilang, we must buy 4 tickets. Kita harus beli 4 tiket. Nah, kenapa mereka berdua? Ada temannya dua lagi tadi, Tom dan Joe mau ikut nonton juga. Jadi mereka harus beli 4 tiket biar keempat-empatnya bisa masuk nonton film di bioskop. Sekarang ada exercise, ada 5 kalimat rumpang atau kalimat ada yang blanknya, coba dilengkapi, bisa di pause sambil diterjemahkan menggunakan Google Translate atau cara yang lain. Coba dilatih kemampuan untuk membedakan mana suggestion, mana obligation. Oke, silakan dikerjakan. Ya, yang sudah selesai, tadi sudah di pause sambil coret-coret mungkin membedakan yang nomor 1, 2, dan seterusnya, mana yang obligation, mana yang suggestion. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya.
Nomor 1. If you want to watch the movie, you must buy the ticket. Kalau mau nonton film harus beli tiket. Jika kalian mau menonton film, kalian harus beli tiketnya. Nah, ini maksudnya film di bioskop ya. Yang kedua, Raja Ampat is beautiful. You should visit it one day. Raja Ampat itu indah, keren, cantik, mempesona. Kalian Kalian sebaiknya mengunjunginya suatu hari nanti. You should visit it one day. Kalau enggak masalah, kan sebaiknya. Menyarankan, indah loh, mungkin cocok untuk liburan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kan bukan harus. Kalau yang nomor 1 tadi, kalau enggak beli tiket, ya enggak bisa nonton. Gitu ya. Kemudian, you must finish high school before going to university. Kalau nomor 3 ini, kalian harus menyelesaikan high school, SMP, dan SMA before going to university. Sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi. Harus selesai dulu, kalau enggak, ya enggak bisa dong ya, langsung tahu-tahu kok. Umur saya 20 tahun, saya mau masuk ke perguruan tinggi. Ijazah SMA-nya, saya nggak sekolah SMP SMA gitu ya. Makanya wajib kita belajar giat dan menyelesaikan jenjang-jenjang kita dengan baik dengan nilai yang hebat-hebat lah ya. Number 4. We must wear uniform assigned by school. Kita harus mengenakan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Nah, nomor 4 ini kan ada sekolah yang memiliki seragam berbeda. Jadi, ya, murid-muridnya itulah harus mengenakan seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi, misalnya kita sekolah di SMP Anak Bangsa misalnya, kemudian kita pakai seragam yang di SMP Bina Bangsa misalnya. Nah, kan tidak bisa seperti itu. Kita harus mengenakan. Kalau enggak pakai seragam itu, misalnya kita pakai seragam dari sekolah lain dan itu tidak diperbolehkan, ya silakan pulang, gitu kan ya. Harus wajib. Kemudian nomor 5, the restaurant serves delicious food, you should try. Restoran itu menyajikan makanan yang lezat. Nah, kalian sebaiknya coba deh. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Saran. Okay, that's all. Today, suggestion and obligation. And I hope this will be useful for you all. Semoga bermanfaat and thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.